Miss Hilgers bergabung atau tidak? Supporter timnas Indonesia masih mencemaskan kondisi bek tangguh Miss Hilgers yang sempat dibekap karena cedera hamstring. Miss Hilgers mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente pada laga lanjutan Liga Belanda melawan Willem II pada Sabtu kemarin. Nah, ada berita lain nih dari Martin Paes yang justru datang kecepatan di kala timnas Indonesia itu belum gelar latihan. Kiper FC Dallas Martin Paes sudah tiba di Indonesia pada hari Rabu atau tepatnya hari ini atau kemarin ya gitu. Kehadiran dia di Jakarta bisa dibilang terlalu cepat mengingat timnas Indonesia belum menggelar latihan. Kabar Martin Paes sudah tiba di Indonesia diketahui dari unggahan salah seorang pengguna Instagram dengan akun @febrian.afrianto. Nah, lalu gimana nih kabar selengkapnya? Mari kita lihat video berikut ini ya guys. Sebelum itu jangan lupa nih subscribe dan tekan loncengnya, like, share, dan komen video ini. Setelah sempat dikabarkan mengalami cedera hamstring bersama klubnya FC Twente, Pak Sumarji mengkonfirmasi kalau Miss Hilgers siap untuk laga menghadapi timnas Jepang. Dan dia akan terbang ke Indonesia pada tanggal 10 November mendatang dengan beberapa pemain lainnya yang kini bermain di Belanda, sedangkan yang lainnya menyusul. Sementara Martin Paes menjadi pemain abroad pertama yang sudah sampai di Jakarta. Di sisi lain, dengan bergabungnya Kevin Dix ke skuad Garuda Merah Putih, jelas akan membuat Sintayong merubah rencana. Lantas rencana apa yang sudah dipersiapkan oleh Sintayong untuk bisa memberikan perlawanan kepada Jepang? Mari kita ulas selengkap-lengkapnya. Gak kerasa tinggal 9 hari lagi laga Indonesia versus Jepang akan segera dimainkan. Dan seperti yang sudah dikonfirmasi sebelumnya, kalau Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi anak asuh Hajime Moriyasu tersebut. Namun sampai saat ini publik tanah air masih dibuat deg-degan. Karena apapun yang terjadi, Indonesia harus bisa mengamankan seenggaknya 4 poin dari 2 laga tersebut kalau masih ingin menjaga asa masuk 4 besar. Jelas ini bukanlah sesuatu yang gampang, mengingat kualitas lawan yang dihadapi adalah 2 tim yang secara histori adalah langganan Piala Dunia. Dan sejatinya, kecemasan publik bertambah nyata setelah kemarin Miss Hilgers diduga mengalami cedera hamstring hingga harus ditarik keluar lebih cepat kala Twente berhadapan dengan Willem II. Meski begitu, masih ada kemungkinan Miss tetap akan tersedia di laga melawan Jepang dan Arab. Terlebih Mas sendiri juga sebelumnya bertekad akan memberikan yang terbaik agar Indonesia bisa jadi tim yang konsisten lolos Piala Dunia. Oke ya, karena kekalahan kemarin guys, waktu melawan Bahrain itu seri dan melawan China itu kita kalah, maka memang sedikit lebih sulit ya untuk bisa meraih posisi keempat. Tetapi masih ada 6 pertandingan berikutnya yang siap untuk dihadapi Indonesia, dan kita berharap untuk 2 laga di November ini, yaitu melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi, kita mendapatkan poin ya guys ya. Dan kemarin juga diisukan bahwasannya Miss Hilgers itu cedera, tapi kabar-kabar terbaru dia sudah mulai sembuh dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Semoga aja ya guys ya. Dan terbaru,
Kabar bahagia menghampiri Timnas Mania setelah Pak Sumarji mengatakan kalau Masilgers ini baik-baik saja dan tak mengalami kendala apapun untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan Pak Sumarji mengatakan kalau Masilgers akan terbang ke Indonesia bersama para pemain keturunan lainnya yang bermain di Eredivisie pada tanggal 10 November mendatang. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Masilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, ungkap Pak Sumarji dikutip dari tribunnews.com. Sementara itu, jadi memang tidak dikabarkan tidak ada TC atau training center ya guys. Jadi mereka ini berkumpul 5 hari sebelum pertandingan dimulai melawan Jepang ya guys ya. Jadi tidak ada training center yang panjang seperti itu ya. Biasanya kan kalau training center itu membutuhkan waktu 7 sampai ya 1 minggu hingga 2 minggu gitu ya. Tapi karena menurut Arius Sinolingga kemarin ya, ketua wakil PSSI mengatakan bahwasannya mereka ini sudah bermain di Liga Eropa ya guys ya. Jadi tidak perlu untuk training center karena mereka sudah terbiasa dengan latihan dengan kualitas yang cukup baik seperti itu. Pemain aboard yang sudah sampai di Indonesia baru Marten Pas dan kemungkinan akan disusul oleh Kevin Dix yang sudah dipersiapkan oleh Pak Erik untuk menjadi kejutan di laga melawan Jepang. Dan jika benar Kevin Dix gabung skuad Garuda lebih cepat, jelas Sintayong akan kembali merubah skema permainannya. Bukan eksperimen ya, tapi sedikit merubah posisi pemain. Duet Mas, Jay Itzas dan Kevin Dix. Sementara itu, jika Kevin Dix gabung ke skuad Garuda lebih cepat, Sintayong jelas akan memakai skema 3 back dengan menduetkan Masilgers, Jay Itzas dan Kevin Dix. Jika melihat pengalaman mereka, dikabarkan bahwasannya bukan Jay Itzas. Ya, maksud saya adalah Kevin Dix. Kevin Dix dikabarkan akan melakukan sumpah warga negara Indonesianya ya pada tanggal 7 November, mungkin besok ya guys ya. Jadi kita doakan sama-sama semoga prosesinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bermain di Eropa, jelas ini akan menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Gak akan ada lagi blunder-blunder konyol yang dilakukan oleh pemain belakang kita. Dan dengan pengalamannya menghadapi pemain-pemain dari Eropa, jelas ketiganya akan bisa meredam para pemain depan Timnas Jepang yang kita kenal punya ketenangan, kecerdasan, dan kecepatan luar biasa. Ditambah dengan Marten Pas yang sejauh ini tampil sangat oke, jelas lini pertahanan Timnas Indonesia bakal semakin menarik untuk dinantikan. Oke, memang saya juga sangat setuju sekali ya. Kalau misalnya back position yang terbaik adalah itu kalau ada Jay Itzas, terus ada Masilgers, terus juga ada Kevin Dix yang bakalan masuk ya, terus juga ada kiper Martin Paes. Jadi memang pertahanan Indonesia semakin kuat diharapkan ya dengan 4 pemain kelas grade A ini guys. Ivar Jenner absen, Justin Hubner bisa jadi opsi. Menghadapi Jepang, Timnas Indonesia tak bisa diperkuat oleh Ivar Jenner. Hal ini karena pemain Jong FC Utrecht tersebut telah mengoleksi 2 kartu kuning secara beruntun. Kartu kuning pertama didapatkan Ivar Jenner saat skuad Garuda menghadapi laga ketiga grup C melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Dengan catatan tersebut, Ivar tak akan bisa dimainkan saat melawan Jepang nanti. Absennya Ivar ini tentu saja menjadi kerugian tersendiri buat Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Jenner memang pemain muda tetapi kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan selalu menjadi pilihan utama Sintayong saat Timnas Indonesia senior maupun tim U23 berlaga di ajang internasional. Tapi Sintayong gak khawatir sama sekali
karena dia sudah mempersiapkan pengganti yang sepadan, yakni Justin Hubner. Hubner akan diplot sebagai gelandang bertahan, sementara Tom Hay akan sebagai jenderal lapangan tengah sebagai pengatur serangan. Dengan permainan barbar yang selalu ditunjukkan oleh Hubner, ditunjukkan untuk merusak ritme permainan timnas Jepang. Macam Pablo Gavi di Barcelona lah, main gerusak-gerusuk tapi bisa sangat menguntungkan timnya. Oke, karena memang Ivar Jenner sudah mendapatkan 2 kartu kuning, jadi memang tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan rencananya akan digantikan dengan Justin Hubner ya. Pasti kualitasnya juga nggak kalah ya baiknya ya, pastinya seperti itu. Oke. Memang untuk melawan Jepang ini bukan perkara mudah ya guys, karena hingga hari ini, detik ini, Jepang itu belum pernah dikalahkan oleh tim-tim lainnya ya guys ya. Dan dia masih berada di posisi teratas guys. Jadi kita berharap sih untuk melawan Jepang ini setidaknya kita bisa seri ya guys. Kalau bisa mendapatkan poin itu suatu hal prestasi yang luar biasa buat timnas Indonesia. Oke.